Baik, teman-teman semua yang mungkin mau duduk mungkin sambil kita diskusi ya. Kita ngobrol santai aja nih Pak Rahmat. Baik, Kita mau cerita tentang sejarahnya KPNI, kemudian kegiatan KPNI ini apa saja Pak? Dan KPNI kan juga melibatkan mitra-mitra. Mungkin kita juga bisa perkenalkan juga nih Pak Rahmat. baik. Mungkin bisa kita cerita dulu tentang sejarah KPNI mungkin Pak Ahmad. Baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, bicara tentang sejarah KPMI, KPMI itu sudah digagas oleh para asatidjah kita sejak tahun 2005. 2005 waktu itu para asatidjah pendiri KPMI, Ustadz Arifin Badri, Hafizahullah, Ustadz Khalid Syamhudi, kemudian ada Ustadz Zainal Abidin bin Samsudin, Pak Fadil Basmele, Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, itu mulai menggagas dengan membangun website pengusahamuslim.com. Sampai hari ini website itu masih ada, pengusahamuslim.com. Itu sebagai wadah bagi para asatidjah yang waktu itu sebagian masih sekolah di Saudi, di Universitas Islam Madinah, di Universitas King Saud, di Riyadh ya. Memberikan edukasi, mengirimkan tulisan-tulisan tentang akidah dan fikih muamalah. Itu 2005 terus berjalan satu arah ya. Satu arah. Website seperti waktu zaman dulu nggak seperti sekarang, bisa ada fitur dengan sosial medianya. Dulu website itu satu arah. Jadi benar-benar cuma ustadz yang ngirim tulisan, kita baca. Wah, lumayan gregetan gitu kan. Pengen nanya, nggak tahu nanyanya gimana caranya gitu. Akhirnya tahun 2009 itu ada Yahoo Groups ya, mailing list Yahoo Groups. Di situ mulai tuh dibuat mailing list atas nama Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Wih, peserta mailing list itu ramai. Cepat sekali bertumbuhnya. 2009 dari mulai ratusan orang sampai ribuan orang, 9.000-an orang. Waktu pas 9.000-an orang tuh anak gabung tuh di mailing list itu. Kemudian 2010 itu udah puluhan ribu orang. Di situ karena di mailing list kita bisa nanya sama Ustadz, saya punya masalah syirkah dengan kawan saya seperti ini. Harusnya bagaimana ya, Tad? Itu bisa dijawab langsung oleh Ustadz melalui mailing list. Tahun 2009. Akhirnya dengan cepat tumbuh sampai waktu itu 20-an ribu orang anggota mailing list itu seluruh Indonesia. Kita nggak saling mengenal tuh, cuman mengenalnya di mailing list di dunia maya. Akhirnya kemudian Ustadz Arifin dan Ustadz Khalid menginisiasi gimana kalau kita lakukan silatul ukhuwah, ketemu kopi darat lah kalau zaman dulu tuh istilahnya kopi darat. Ketemu tuh silaturahmi pertama, silaknas pertama anggota mailing list Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia di Pesantren Pertanian Darul Falah di Bogor ya. 2009 tuh. Yang datang lumayan ratusan orang tuh. Ratusan orang, ada Ustadz Zainal Abidin hadir, Ustadz Khalid hadir, Ustadz Arifin hadir, Pak Fadil Basmele hadir. Singkat cerita 2009 itu kayaknya nih memang kita mesti formalkan ini. Kumpulan ini mesti formalkan supaya kegiatannya lebih terarah. Maka ditetapkanlah untuk mengadakan rakernas pertama KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia tahun 2010. Tahun 2010 mulailah dibentuk KPMI dengan payungnya waktu itu Yayasan Bina Pengusaha Muslim Indonesia.
Langsung kemudian diajaklah siapa teman-teman yang mau menjadi pengurus, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Berkembang dengan cepat itu. Di Jogja, di Jakarta, di Bekasi, di Kerawang, di mana-mana ya. Sampai singkat cerita, sampai hari ini. Hari ini anggota KPMI yang terdaftar sekitar 48 ribuan orang ya, yang sudah terdaftar. Kemudian ada di 49 kabupaten kota, dari mulai Banda Aceh sampai ke Merauke. Dan ada 3 chapter di luar negeri. Chapter di luar negeri, ini Egypt, Qatar, dan Saudi Arabia. Jadi kita ada di Jeddah, di Doha, dan di Kairo. Nah itu kalau sejarah. Jadi yang mendirikan KPM itu bukan pengusaha, jadi para asatijah jaminan. Karena kepedulian mereka ini kaum muslimin, terutama para pengusaha ini harus diberikan wadah untuk belajar. Jadi visi dan misi utamanya adalah menjadi wadah bagi para pengusaha muslim untuk belajar tentang akidah dan fikih muamalah. Itu Bang Fadil. Kalau soal sejarah. Ya. Kemudian apa lagi? Mungkin niat awal dari asatijah membangun KPM itu niat awalnya seperti apa tuh? Ya. Satu. Ya, niat awalnya tadi asatijah tugasnya kan berdakwah, ya kan? Yang membuat suatu platform di mana para asatijah itu bisa berdakwah, dan itu kejadian, ya. Kejadian sampai hari ini Allah mudahkan dan melancarkan. Lihat pameran ini gitu. Pameran ini bukan hanya sekedar pasar itu. Bukan hanya sekedar pasar, bukan hanya sekedar tempat orang bertransaksi jual beli. Nah, tapi di sini banyak sekali program-program, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi dan edukasi. Nah, itu. Jadi apapun yang kita lakukan, program yang kita lakukan, misi utamanya adalah tadi menjadi wadah untuk tempat belajar. Ya. Nah, kemudian coba mungkin di misinya kita. Nah ini ya, ini misinya KPMI, atau mengembangkan kompetensi. Nah, kompetensi itu kan terkait dengan keterampilan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap ya, agar menjadi pengusaha yang lebih baik, profesional, sehingga dapat menjalankan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariat Islam, agar tidak hanya sukses di dunia tapi juga selamat di akhirat. Ini misi yang paling pertama dari KPMI itu. Terus yang kedua sebagai wadah komunikasi, mendiskusikan masalah, mencari solusi, ya itulah namanya komunitas kan ya. Yang ketiga nih memajukan peranan pengusaha muslim dalam memberikan sumbangsi bagi kemaslahatan umat serta kemajuan perekonomian nasional Indonesia. Jadi kita ingin jadi pemain aktif untuk ikut serta membangun Indonesia. Kemudian yang keempat, mendorong dan membantu pengusaha muslim untuk siap dalam menghadapi pasar global dan pasar bebas dunia. Dan yang terakhir, menjadi mitra aktif pemerintah. Makanya tadi pagi di acara kita, ya pemerintah datang, hadir ya. Kementerian datang, KNKS datang, orang Polda datang, orang Pangdam datang, orang Kodam datang. Itu karena kita memang punya misi yang nomor 5 ini. Baik, lanjut Pak Rahmat. Jadi artinya para asatijah melihat ini ya, permasalahan di teman-teman pengusaha yang di dalam melakukan atau menjalankan usahanya masih banyak permasalahan di situ ya. Betul. Ya mudah-mudahan KPMI bisa menjadi wadah untuk diskusi, literasi dan edukasi gitu ya Pak. Kemudian KPMI, kita pengen tahu nih, KPMI itu programnya apa saja tuh Pak Ahmad? Baik, program KPMI itu dibangun atas 4 pilar. 4 pilar ya. Jadi ini jadi kalau misalnya teman-teman KPMI lagi foto, kemudian ngacungkan 4 jari, tolong yang ibu-ibu jangan curiga dulu gitu ya. Curiga dulu. Ya. Ini maksudnya 4 pilar gitu ya. 4 pilar. Pilar pertama, kalau diasosiasikan macam-macam jadi ini nanti kan ya. Nah, pilar pertama adalah edukasi dan literasi. Nah, ini pilarnya mana? Dilihatin 4 pilarnya. Nah, ini literasi dan edukasi. Di dalamnya ada apa aja sih programnya? Kita ada sekolah muamalah KPMI. Kemudian ada cash.
kemudian ada inkubasi, ada ekspor akademi, ada halal industri akademi, ada bisnis mentoring coaching. Ini pokoknya terkait dengan bagaimana belajar menjadi pengusaha muslim yang baik. Tidak hanya belajar tentang agama, tapi juga belajar tentang bisnisnya, gitu ya. Tentang bisnisnya. Apa aja sih isi sekolah muamalah KPMI? Sekolah muamalah KPMI itu ini, dan basisnya adalah kita ingin berilmu sebelum beramal. Kita ini komunitas bukan hanya sekedar bisnis, tapi membangun ekosistem yang syar'i. Nah, jadi sekolah muamalah KPMI adalah platform belajar online untuk materi muamalah. Online, gampang, belajarnya gampang di rumah aja, dengerin audio. Apa aja materinya? Ini materinya. Dari mukadimah, pengantar fikih muamalah sampai hukum waris. Sampai hukum waris. Ada 30 audio yang mesti didengarkan oleh setiap teman-teman yang mau menjadi anggota KPMI. Jadi dengerin audio 10-15 menit, setelah dengerin audio ada evaluasi. Ada evaluasi. Kalau mau ada tanya jawab enggak? Bisa. Kalau ada tanya jawab bisa. Setiap hari Jumat malam. Jumat malam Ustadz Amin Nurbaij dan Ustadz Muhammad Abu Rifai menyediakan waktu sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam untuk melayani tanya jawab teman-teman yang lagi belajar. Oke. Saya lagi belajar tentang memahami syarat jual beli nomor 1 gitu ya, materi nomor 6. Bingung apa sih yang dimaksud dengan akad murabahah misalnya. Apa saja contoh-contoh akad murabahah. Pengen nanya gitu ya. Datang ke acara Jumat malam itu. Insya Allah ada jawabannya. Masya Allah. Ya. Kemudian ini kita mau cerita tentang tentang sekolah muamalah KPMI. Nah, kalau kita mau pengen jadi anggota KPMI, ya apa aja persyaratannya itu, Pak? Jadi anggota KPMI pertama register ya di www.kpmi.or.id/register. Daftar di situ, isi formnya, nanti akan dikasih tahu oleh admin KPMI. Oke, siap-siap ya, nanti akan diundang untuk ikut belajar. Belajar ini. Jadi kalau ini daftar, kemudian register di kpmi.org.id/register, kemudian nanti ditanya tuh udah ikut cash belum. Kalau belum ikut cash maka bisa mengakses sekolah muamalah. Kemudian melakukan online learning. Setelah lulus baru bisa login sebagai anggota KPMI. Baik, jadi pintu masuk menjadi anggota KPMI harus ikut sekolah muamalah KPMI. Ya. Gak ada jalan lain. Gak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain, nggak ada ordal. Semuanya harus belajar. Semuanya harus belajar ya. Ya, karena memang itu tadi Ustaz Arifin mau semua kita belajar. Jadi ya kita harus belajar gitu. Ya. Dan asik kok. 10 menit sehari. Kemudian selain media sekolah muamalah KPMI, media belajarnya apa lagi? Oke. Kalau misalnya ternyata saya kurang puas nih belajar di sekolah muamalah KPMI, atau saya juga kepingin aktif menjadi pengurus KPMI, maka ada KPMI Entrepreneur School, KES. Masya Allah. Ini seperti kita kuliah di Prodi Ekonomi Syariah 1 semester. 17 kali pertemuan. Mana tuh ininya? Apa materinya mana? Oke. Sekolahnya setiap hari Sabtu dan Ahad. Ini offline. Sabtu Ahad 2 pekan sekali. Ketemu sama Ustadz, ketemu sama siswa-siswa KES yang lain. Ada ikhwan, ada akhwat. Kita pisah ke ininya ya. Kita bisa ruangnya kita kasih hijab. Kemudian yang mengajarnya ya para asatijah, ada Ustadz Arifin, ada Ustadz Abdullah Roy, ada Ustadz Khalid Samhudi, ada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, ada Ustadz Ami, ada Ustadz Yasir, ada Ustadz Said Yai. Jadi Ustadz asatijah KPMI ngajar di situ. Bertanyanya juga bisa lebih intensif. Nah, gimana tentang KPMI? Ini ada lulusannya, karena lulusan KPMI Entrepreneur School angkatan pertama. Ada Bang Fadil juga angkatan pertama. Kemudian ini ada yang mau ngasih testimoni nih, yang baru lulus ya.
yang yang baru lulus ada Kang Dadan. Kang Dadan kes angkatan sabaraha? 12. Kang Dadan ini jauh-jauh dari Tasik nih. Jauh-jauh dari Tasik mau memberikan testimoni tentang apa yang beliau dapat dari kes. Kepada Kang Dadan. Mangga. Mungkin bisa cerita nama, asal, terus bisnisnya sekarang apa, dan kira-kira apa yang didapat di kelas cash. Mungkin di depan aja Pak. Udah. Yang belakang juga pengen lihat semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dikenal di KPM ini Kang Dadan. Dan saya berasal dari Tasikmalaya, dari USA ya, orang Sunda asli. Ya tahu sendiri di Tasikmalaya itu banyak pengusaha ya. Mungkin orang-orang Jakarta udah pada kenal di Tanah Abang atau di City ini banyak orang Tasik. Yang dimana setiap hari Senin dan hari Kamis para pengusaha itu berjualan di Tanah Abang di Tamrin City. Berawal dari ya saya kodono emang dulu tuh backgroundnya sebagai employee ya. Employee di mana dulu Pak Dadan? Dulu satu alma mater sama Pak Rahmat. Saya di Oil and Gas dulu. Beliau itu sebagai HRD-nya di kantor, saya sebagai kulinya di lokasi Pak, di lokasi Laut Natuna. Jadi benar-benar waktu itu di Wishlay Per Bandung ya. Bandung Pak Rahmat. Dan saya hanya pun dari kembali Ustaz yang kalau bisa menjadi anggota ikutan kes ini siapa saja gitu. Nah, beliau calon penjelasan atau belum bisa Indonesia gitu. Terus saya mau kerja, nggak bisa kan, jangan pensiun gitu. Nah, itu kesempatan kata beliau itu. Makanya akhirnya saya memutuskan ikut kes 12 itu waktu itu masih bekerja saya dulu di Laut Natuna itu 3 minggu on, 3 minggu off. Jadi pas off mau pulang ke Tasik, saya mampir dulu ke Grand Area. Untuk ya itulah karena saya pengen belajar dulu beramal belajar dulu sebelum beramal. Jadi begitu saya pensiun nanti maksudnya ya sudah punya ilmu syar'i yang dipelajari di kesini. Alhamdulillah sih sekarang saya udah pensiun sekitar 1 tahun ya Pak. Sekarang udah buka bisnis baru. Usaha saya jadi bisnis owner di Masya Allah ya. Sambil belajar. Ya. Dan kedua karena ketua KPM itu harus IDS, jadi saya dicari sama orang di sana itu. Ada lulusan kes di Korwil Priangan Timur, KPM-nya sedang vakum gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya dicari orang walaupun saya baru 1 tahun jadi pengusaha, ya alhamdulillah sudah dipercaya sebagai ketua KPMI karena ikut kes ini begitu. Jadi ya banyak sekali manfaatnya. Mungkin saya tinggal mengamalkan dari ilmu yang saya dapat di kes, memberikan pelajaran kepada anggota-anggota KPMI di Korwil Priangan Timur. Siap. Pak Dadan Air. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikut kes di usia Kang Dadan yang sudah pensiun juga oke loh. Ya, jadi belajar nggak mengenal usia gitu kan, nggak mengenal usia. Nah sekarang kita pengen dengar dari yang usianya lagi top-topnya nih, Mas Arif dari Mafaza. Mas Arif kes angkatan berapa? 13, 12, 13. Oke, silakan Mas Arif. Apa aja yang didapat waktu ikut kes? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Ali. Saya lulusan kes 13. Kalau sedikit boleh dicerita bahwa saya sebenarnya melakukan usaha lebih dahulu. Jadi hampir sama seperti Kang Dadan, agak telat melakukan usahanya, tapi saya pensiun lebih dini untuk melakukan usaha. Nah, kenal kes sebenarnya secara tidak sengaja karena kami berdua, saya dan istri ikut ke misi dagang lebih dahulu. Misi dagang keluar kebetulan. Ini misi dagang dengan KPI ya? Betul, misi dagang KPI. Kami mencari kesempatan keluar, tetapi tiba-tiba kami disampaikan oleh pengurus KPI
alangkah baiknya mengikuti sekolah muamalah lebih dahulu dalam hari ini cash. Nah, alhamdulillah kami merasakan manfaatnya karena kami sudah melakukan usaha lebih dahulu, tapi terbentur sana sini kira-kira demikian. Jadi kami melihat bahwa ada beberapa bulan saya dan istri alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melakukan usaha fashion, tapi banyak sekali akad-akad yang harusnya diperbaiki. Jadi alhamdulillah di cash itu kami diberikan tidak hanya tauhid yang paling utama secara fundamental, tapi ada cara-cara bermuamalah. Artinya sejak awal perencanaan, kemudian proses tersebut hingga hasil, tentunya kita berharap mendapatkan sesuatu yang diridhoi Allah. Nah, tentu saja harus perbaiki secara fundamental yaitu akad. Jadi kami belajar, kami melakukan alignment sehingga kami banyak melakukan perubahan yang signifikan dan tentu saja mendapat manfaatnya. Termasuk bertemu rekan-rekan semua di dalam kelas cash dan para pengurus KPMI pusat sendiri. Ya, Masya Allah. Jadi artinya di kelas cash itu tidak hanya kita belajar, tapi juga sekalian ajang networking ya. Betul. Tentu saja kita semua yang ada di sini baik sebagai karyawan atau yang sudah punya usaha atau yang berencana ingin usaha tentunya ingin melakukan proses itu dengan baik. Cara dengan benar dan sesuai koridor atau syariat. Tentu saja kalau lebih dahulu mengikuti sekolahnya atau sekolah muamalah atau cash apapun namanya, tentu akan sangat memakan lebih efisien sehingga mempersiapkan semuanya nanti baik. Artinya persiapan perencanaan kita sebelum melakukan bisnis plan, akad-akad, mungkin udah lebih prepare di awal dibanding udah berantakan baru kita perbaiki gitu ya. Kan prinsip berilmu sebelum beramal. Qadarullah ada atau kami berdua agak sedikit terbentuk, tapi alhamdulillah paling tidak sudah ikut sekarang gitu. Bisa cerita-cerita sekarang usahanya apa nih Pak Arif? Usahanya kebetulan alhamdulillah kami diberikan juga diajarkan digital marketing, ini kira-kira usaha fashion dengan brand Mafaza. Alhamdulillah kami juga dikasih kesempatan untuk bisa hadir di Muslim Market. Jadi ada booth-nya di sini ya. Nah, jadi kalau ada yang minat dengan gamis ya, nah, contohnya modelnya nih nggak langsung dipakai langsung ownernya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair. Baik, itu tadi alumni CAS 12, alumni CAS 13. Nah, sekarang ini yang masih fresh. Baru aja selesai gitu ya. Baru selesai. Ya, Bang Andi dari CAS 14. Ayo, silakan mungkin bisa sharing sedikit. Masih banyak yang masih diingat kan ya? CAS kemarin. Betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat. Saya biasa dipanggil Mimin, Pak, di dunia kayu sana gitu. Karena saya pribadi, profesi saya sebagai seorang sistem administrator ya, dari tahun 2011 sampai hari ini. Nah, kebetulan, mungkin memang kodolnya saya harus ikut cash itu karena saya juga, saya jadi ALN 0201 di HSI, sekaligus saya juga di sekolah muamalahnya AMB. Jadi, saya kebetulan bisa ikut cash itu karena pengumuman dari mereka. Masya Allah. Alhamdulillahnya memang itu yang saya butuhkan karena kan kalau di HSI itu kan online ya, di sekolah AMB juga online ya. Artinya satu arah lah ya. Betul. Tidak tempat membuat diskusi ya. Betul. Saya butuh yang offline nih gitu kan. Akhirnya nongol lah itu iklan yang cash ya. Alhamdulillah saya daftar. Itu pun detik-detik terakhir kalau nggak salah sama Pak Edi gitu kan. Dan koordinatornya saya memang rezeki saya dan akhirnya saya ketemu. Yang ada di bayangan saya tuh cash itu wah kita akan diajarin nih cara berbisnis yang baik, yang apa semuanya. Ternyata gitu, dalam gimana gitu. Kurikulumnya itu lebih banyak 70% tentang tauhid malah dibandingkan muamalahnya. Iya. Ternyata di situ bahasa saya ini bahasa kasarnya pihak Eropnya gitu kan. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan di dunia ini tanpa beliau, tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita mengenal tauhid, betul. Tanpa kita mengenal tauhid, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Makanya cocok banget tadi yang dibilang berilmu sebelum beramal ya. Itu wajib. Apalagi kita dikenalkan yang namanya adab untuk menjadi seorang pengusaha muslim. Karena beliau lah juga yang membuat saya berubah mindset untuk berdagang saya. Karena kan rata-rata kita kalau berdagang itu kan urusannya cuan kan. Tapi kalau di bukunya Ustadz Ami itu cuma bilang
Tujuan utama berdagang adalah membantu atau memudahkan orang lain. Itu udah nggak ada koma. Bonus yang didapat adalah untungnya. Berarti kan itu urusan tauhid. Jadi bukan untung yang utama ya. Bukan pahala yang untungnya. Cuma meyakinkan diri kita untuk ya kita bisa makan besok. Nah, Nah, kan itu. ada urusan perut sama otak itu kita suka nggak sinkron kadang-kadang ya kan. Untungnya ada cash, akhirnya kita bisa diskusi bareng. Akhirnya saya tahu mana yang goror, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang rezeki berkah, mana yang tidak gitu. Saya malah melihat bahwa rezeki itu bukan saya melihatnya bahwa gini, apa yang menjadi halal itu belum tentu berkah, tapi apa yang udah menjadi berkah itu adalah pasti halal. Itu yang saya ambil di situ. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah yakin kalau rezeki itu halal, hati-hati, belum tentu berkah. Karena belum ada salaman nih, Pak, ya kan? Belum ikhlas nih kita, ya kan? Apalagi kita pekerja ya. Antara si bos dengan kita, apakah bos rela kita digaji setiap sekian bulan, ataukah kita malah zolim dengan waktu yang yang dikasih di kantor, kita pakai peralatannya, apa-apanya gitu. Nah, jadi lebih ke arah sana. Jadi alhamdulillah jadi terbuka dengan adanya cash ini, dan kemarin dikasih kepercayaan dengan teman-teman jadi ketua kelas di cash 14. Ketua kelasnya cash 14 ya. Alhamdulillah juga akhirnya bisa sedikit mempromosikan produk yang saya punya, yaitu Kopi 7. Saya punya bisnis di kopi, namanya Kopi 7. Jadi mungkin Kopi 7. Iya, Kopi Towe namanya. Jadi besok kalau KBMI, insya Allah punya event ataupun itu, mau silakan kalau mau sponsori kopinya oleh saya. Store ada di mana store-nya? Di rumah di Pamulang kebetulan. Jadi kopi itu saya bangun, saya belum punya shop atau apapun, karena memang khusus untuk memprovide engineer. Karena kan teman-teman saya mainannya di data center cyber, data center Duren 3, jadi hanya dari mulut aja. Jadi bisnis utamanya di IT ya? IT. Saya Hobinya kopi. kopinya itu jatuhnya jadi media dakwah aja. Media dakwah. Masya Allah. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Jadi kalau tadi cerita tentang Pak Andi tadi mengenai konsep rezeki yang halal, artinya semua rezeki yang halal itu kan akan kita bawa pulang ke rumah. Yang akan kita makan, yang istri kita makan, anak-anak kita makan. Makanya kita harus betul-betul pikirkan dari mana harta kita dapatkan dan bagaimana kita membelanjakan itu dan kita memberikan makan kepada keluarga kita. Masya Allah nih pengalamannya. Mungkin ada satu lagi nih, alumni KES kita nih. Ya, baik. Bang saya mungkin bisa sharing nih. Bang Muhayyar itu KES 10 ya? Hah? 13 KES 13. Apa lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Sebuah kehormatan ini diundang sama Bapak Ketua kita. Masya Allah, bahagia banget. Alhamdulillah, aktivitas saya memang sehari-hari kegiatannya di bisnis properti. Alhamdulillah sudah 4 titik di Kota Bogor. Salah satunya ada di belakang rumah beliau, di Kencana. Alhamdulillah. Dan ada poin penting yang memang saya rasakan, sebuah perubahan ketika memang bisnis ini betul-betul kita acukan atau kan kita padukan dengan nilai-nilai syariat itu sendiri. Jujurnya bisnis yang saya jalankan, saya menilai ini adalah bisnis yang high risk, high return. Ya memang untungnya besar, cuma resikonya juga sangat besar. Nah saat itu memang fokusnya Anas, Pak, itu lebih kepada resiko-resiko dari bisnis propertinya itu sendiri. Yang ternyata gitu tidak cukup. Hanya dengan resiko-resiko bisnis itu kita bisa untung. Mungkin bisa dikatakan untung ketika itu hanya dinilai dari sisi dunia. Tapi ternyata tidak di sisi akhirat. Gitu. Maka melalui kelas itu, ya, tadi betul disampaikan, ternyata metode-metode bisnisnya insya Allah ternyata kita sudah paham gitu ya. Tapi tauhid tentang akad-akad syariah, wa subhanallah, banyak sekali jebakan-jebakan Batman di sana yang selama ini kita nilai ini sudah benar. Ternyata Selama salah. Bang Muhayyar di kelas KES, Iya, melihat apa aja sih titik-titik kritis di bisnis properti? di akad-akad sih terutama yang saya Akad, rasakan ya. nih. Betul. Di mana kita memiliki salah satu mungkin diferensiasi bisnisnya itu adalah syariah. Yang ternyata akadnya belum syariah. Dinilai oleh para asatidz ternyata belum syariah gitu. Ya. Nah, di sana dikritisi, dikomentari dan lain sebagainya, diberikan jas sama para asatidz. Itu sesuatu yang memang apa ya? Ya ilmu itu kan jelas sebetulnya ya. Yang
yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah kita tuh ada di antara itu, gitu. Gharar ya, ketidakjelasan, syubhatnya banyak ya. Tapi setelah masuk kelas itu ya kita rasain, oh jelas sekali gitu. Setiap akad itu ada underlying-nya, jelas. Gitu. Artinya di selama kelas tes juga diberikan pemahaman tentang guide-nya ya. Betul, betul. Pagar-pagarnya bagaimana kita dalam bermuamalah. Betul, betul, betul. Dan kita melihat suatu transaksi, wah dia sudah ketahuan tidak gharar kan sini. Betul, betul. Wah di sini ada kedoliman di sini. Ada ribanya. yang terutama. Ternyata ini kita zolim nih sama konsumen nih. Oke, Dan lain sebagainya. Itu subhanallah kita ngerasain ya, jadi selama ini kita salah ya gitu. Itu masya Allah gitu. Jawaban-jawaban itu di dalam kelas kita ngerasa yang ya akhirnya jadi ngerasa cerah pede aja gitu menjalani bisnis. Nah lebih kerennya lagi ternyata KPMI ini gitu, melahirkan komunitas baru yang itu memang lebih dekat dengan Ana gitu. Dimana itu komunitas properti APSI, Asosiasi Properti Syariah. Alhamdulillah asatisnya juga asatis KPMI gitu. Masya Allah. Nah kita direkomendasi ke sana dan masya Allah ya lebih pas dari sisi bisnisnya, dari sisi akad dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman lebih banyak aktif di sana. Dan itu ternyata anak-anak cash semua gitu ya. Alumni cash mayoritas gitu yang ada di sana. Nah, dan alhamdulillah hari ini kita sudah buka booth. AMSI sudah buka booth. Besok ada acara ngopi, ini promosi sedikit loh. Oh silakan. Besok ada acara ngopi di sana, ngobrol-ngobrol perkara properti bareng AMSI. Jadi boleh tanya jawab seputar akad syariah dan lain sebagainya. Insya Allah di sana hadir para praktisi yang memang selama ini dididik langsung oleh para asatis. Masya Allah. Betul. Jadi ngopi bareng dan kebetulan belum ada sponsornya. Padahal acaranya ngopi. Nah tadi udah ada ini. Bisa kolaborasi kita insya Allah ya. Ya. Dan ada siapa aja di ngopi? Ada Ketua Umum Pak Muhammad Abu Bakar. Ya. Ada Pak Don Pito Amar. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir hari ini ya. Dan Ustaz Arifin juga insya Allah beliau juga hadir. Adi juga sudah hadir. Alhamdulillah ke booth kita. Insya Allah ini circle yang positif vibe banget sih menurut Anda sih. Selama ini sana ke sini ketemu yang kadang ya begitulah ya. Nah, lingkungan ini masya Allah positif banget. Support system lah insya Allah. Masya Allah, artinya kita perlu jaga circle kita, pergaulan kita, sahabat-sahabat kita, ya betul-betul kita saling menguatkan. Betul. Saling mengingatkan juga. Iya, karena bagaimanapun kalau di bisnis properti itu, bisnis propertinya adalah pilihan, tapi syariah itu adalah kewajiban. Masya Allah, ini quote-nya penting. Quote-nya penting dapat dari cash. Kalau nggak dapat, ikut cash nggak bisa dapat. Masya Allah, Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Muhayyan.